ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Baik, kita perhatikan pada lafal bacaan walikulli wijhatun. Pada lafal bacaan walikulli ada lafal lin bertemu dengan huruf waw. Maka beberapa sering kali kita sudah bahas di beberapa ayat surah ayat Al-Baqarah ini. Maka kita hanya mereview saja, yaitu tanwin, ketika tanwin bertemu waw, ini usahakan dimasukkan kepada huruf waw, ya, karena bacanya dimasukkan, dan ini kita kenal dengan istilah namanya idgham. Maka bunyinya awalnya walikullin, ketemu waw jadi walikulliu. Yang selanjutnya yaitu ketika sudah dimasukkan ditahan dengan gunnah sepanjang 2 harokat. Maka walikulli wijhatun, bukan hanya sekedar masuk, bukan hanya sekedar walikulli wijhatun, tapi tahan dulu 2 harokat. Dan inilah yang kita kenal dengan istilah namanya idgham bi gunnah. walikulli wijhatun huwa muwalliha. Wijhatun, pantulkan pada lafal huruf jim yang berharokat sukun karena ia bacaan qalqalah. Kesalahan yang terjadi dalam baca qalqalah itu tidak mantul. Misalnya walikulli wijhatun, wijhatun itu tidak memantul. Kemudian yang kedua yaitu menambahkan hamzah. Contoh wij gitu, itu nambah hamzah. Harusnya tidak boleh tambah hamzah. Walikulli wijhatun, ya, wijhatun huwa muwalliha. Kemudian pada lafal wijhatun hu, jelaskan pada lafal tun ketemu dengan ha, karena di sini ada bacaan yang terlewat yaitu izhar halqi. Izhar artinya jelas, halqi berarti dari tenggorokan. Maksudnya apa? Maksudnya apabila ada nun sukun atau an, in, un bertemu dengan huruf halqi yaitu huruf tenggorokan, salah satunya huruf ha, maka dia harus dibaca dengan jelas suara tanwin atau nunnya. Dan tidak boleh ditahan, tidak boleh walikulli wijhatun hu, nggak boleh, tapi jelas saja wijhatun huwa muwalliha. Hu, ha besar, jangan huwa, tapi jelaskan hanya huwa muwalliha, mad tabi'i badal falli dan ha. Terus kita boleh wakaf di sini. Tadi kan kita awalnya lanjut, tapi nggak apa-apa kita wakaf di sini, tapi asalnya sampai sini ya. Kemudian fastabiqul khairat, langsung ya ke sin, bukan faas atau bukan faus tabiqul. Ini tidak dibaca hamzahnya karena dia termasuk hamzatul wasal. Jadi tanda di atas huruf alif ini bukan untuk harokat. Yang biasanya dibaca itu kalau adanya alif di atasnya hamzah, alif di bawahnya hamzah, alif di atasnya hamzah tapi dhammah. Nah, ini dibaca a i u. Kemudian pada falqul khairat ada alif lam qamariyah yang dimana huruf lamnya dibaca dengan jelas. Kemudian al khairat, khay ya, lembutkan, dan di sini tipis khairat. Nah, ro-nya baru dibaca dengan tebal karena dia ro tafkhim berharokat fathah. Kemudian kalau kita berhenti pada level rot, ini ada bacaan namanya mad arid disukun. Nah, panjang ro ini kita boleh panjangkan 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Nah, kemudian huruf ta dimatikan. Nah, ini jangan khairos gitu ya, atau khairats gitu ya, tapi sedikit saja dia panjang dulu ro-nya, khairat, baru kasih hamas ya untuk huruf ta. Pertama sifat syiddahnya, baru kasih hamas. Syiddah itu apa? Tertahannya suaranya dulu, taknya ketika mati, baru kasih hamas. Khairat, ya, khairat. Nah, seperti itu. Kemudian aina ma takunu
ya'ti bikumullahu jami'a. Aynama pada lafal ma, ku dan nuh ketiganya mad tabi'i, yaitu harus dipanjangkan yang bunyi, dipanjangkan 2 harakat dan bunyi harus sama. Tidak boleh mad tabi'i itu satu panjang, satu lebih panjang atau satu lebih pendek gitu ya, tapi harus sama panjangnya. Kemudian ketika hamzah sukun jangan nyeret, jangan ya, tapi dia ya sesuai dengan makhrajnya dari pangkal pangkal tenggorokan kita. Kemudian Allahnya tebal, ya'tibikumullah, munya tipis baru Allahnya tebal, ya'tibikumullahu jami'a. Pada lafal a di sini ada hukum tajwid berupa namanya mad iwad. Apa itu mad iwad? Yaitu mad yang terjadi ketika adanya huruf tanwin berada di akhir bacaan ya, dan dia berharokat fathatain bertemu dengan alif. Nah, awalnya jami'an. Kalau kita waqaf maka tanwinnya diiwadkan, dibadalkan, diganti menjadi fathah saja ketemu alif, maka jami'an berubah menjadi jami'a ya, jami'a. Kemudian yang selanjutnya yaitu innallaha ala, tahan pada lafal bunyi nun yang berharakat tasydid karena ia bacaan gunnah, inna ya. Kemudian nanya tipis ke lafal Allah yang tebal, innallaha ala mad tabi'i kulli syai'in qadir. Syai'in qadir ada bacaan ikhfa hakiki yang dimana suara tanwin pada lafal in disamarkan ke huruf qaf, yang mana qaf termasuk huruf ikhfa. Maka cara membacanya syai'in qa, seakan-akan langsung kepada makhraj daripada huruf qaf. Qadir, dir ada lafal ada bacaan mad arid disukun. Nah, kemudian yang terakhir ada huruf ro. Ro-nya di sini dibaca dengan tipis, tidak dibaca dengan tebal. Karena apa? Karena huruf ro yang disukunkan ketika waqaf sebelumnya ada huruf ya dan sebelumnya ada huruf kasrah, maka dibaca dengan tipis. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, kita coba ulang sekali lagi ayatnya baru kita selesaikan gitu ya. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Shadaqallahul azim. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi sobat sekalian. Mohon bantuannya untuk share dan juga dibagi kepada teman-temannya agar lebih banyak manfaatnya. Terima kasih, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.